Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang yang mendengarkan. Kali ini saya balik lagi dengan Stefanus Kevin Alvandara. Di sini saya akan berbagi atau sharing cara efektif menjaga keamanan jaringan. Langsung saja, dari table of contents-nya di sini adalah yang pertama, topik-topik yang kita akan bahas. Di sini yang pertama ada keamanan jaringan, yang kedua tentang cybercrime, yang ketiga metode cybercrime, dan yang keempat adalah cara penanggulangannya. Lanjut. Oke, di sini ada dari John D. Howard yang mengatakan keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau mengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, keamanan jaringan. Definisi dari keamanan jaringan itu bisa kita katakan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuan tertentu saja untuk mengantisipasinya. Risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik, komputer maupun pencurian data seseorang. Jenis-jenis gangguan keamanan jaringan biasanya ada yang pertama ada hacking, yang kedua guarding, yang ketiga defense, yang keempat phishing. Yang bisa kita kenal itu hacking biasanya, yaitu adalah perusak pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada. Yang kedua itu adalah guarding itu adalah pencurian data terhadap identitas, biasanya ada pada perbankan, seseorang, atau biasanya pencurian nomor kartu kredit yang dimanfaatkan untuk belanja online, atau pencurian kayak KK atau NIK untuk pinjaman online sekarang. Yang ketiga ada defense. Defense itu perubahan terhadap bentuk atau tampilan website yang bisa kita sebut. Kita sering lihat beberapa waktu lalu ada contohnya seperti Telkomsel yang berubah tulisannya. Ada phishing adalah pemalsuan data resmi. Banyak data-data perusahaan yang dipalsukan untuk tujuan tertentu. Oke, macam-macam sistem keamanan jaringan. Yang pertama adalah VPN, jaringan komunikasi lokal yang dapat terhubung melalui media jaringan. Biasanya VPN ini kita untuk mengakses kayak web-web yang tidak bisa kita buka di dalam Indonesia. Namun dengan menggunakan VPN kita bisa mengakses tersebut dengan IP kita tidak ada di Indonesia gitu. Yang kedua ada enkripsi. Enkripsi adalah teknik pengodean data yang dapat digunakan untuk menjaga data. Yang ketiga DMS. DMS itu atau yang kita sebut dengan Demilitarized Zone atau berfungsi untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. Lalu juga ada namanya autentikasi atau yang bisa sebut adalah proses pengenalan peralatan, sistem operasi, aplikasi dan identitas pengguna yang terhubung dengan jaringan komputer. Contohnya adalah saat pengguna memasuki atau memasukkan username atau password untuk login ke jaringan. Kedua, kita akan bahas tentang cybercrime. Tentu kita tidak asing dengan namanya cybercrime, marak di dunia nyata. Bahwasannya semakin teknologi semakin maju, akan semakin banyak bermunculan cybercrime. Dan tentu kita sebagai pengguna harus juga lebih hati-hati untuk mencegah adanya cybercrime masuki data pribadi kita. Oke, apa itu cybercrime? Adalah suatu bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Apa aja kejahatan jaringan cybercrime? Misalnya kita bisa lihat memalsukan akun Facebook seseorang, fenomena ransomware, phishing data, dating, aplikasi dan media sosial, doxing and cyberbullying. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah sebuah tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan, komputer, dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Ketiga, kita adalah pembahasan tentang metode cybercrime. Sebelum kita ke metode,
Menurut para ahli, mengemukakan bahwa cybercrime itu adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer di mana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Di sisi lain ada Wahid dan Labil yang mengemukakan bahwa cybercrime adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Oke, kita langsung lanjut. Metode-metode cybercrime biasanya adalah password cracker, spoofing, destructive device, sniffing, atau DOS. Oke, mari kita identifikasi satu-satu. Password cracker adalah suatu tindakan mencuri password orang lain dengan menggunakan suatu program yang dapat membuka enkripsi password. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan suatu sistem pengamanan password. Ada snoffing, spoofing. Spoofing adalah tindakan memasukkan data atau identitas seseorang sehingga pelaku, atau yang bisa kita sebut hacker, dapat melakukan login ke suatu jaringan komputer layaknya user yang asli. Yang ketiga ada DDoS, Distribution Denial of Service Attacks. Ini adalah serangan dilakukan terhadap sebuah komputer atau server dalam jaringan internet yang dilakukan oleh seseorang hacker atau attacker. Serangan DDoS ini akan menghabiskan sumber daya resource yang ada pada suatu komputer atau server sehingga tidak dapat lagi berjalan fungsinya dengan benar. Ada sniffing. Sniffing adalah bentuk cybercrime di mana pelaku mencuri username dan password orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku kemudian dapat memakai akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban atau merusak atau menghapus data milik korban. Sniffing biasanya kita jumpai di mana-mana. Contohnya banyak kasus seperti sekarang kayak pinjol, dan tentu juga menggunakan foto profil dari teman-teman kita untuk meminjam dana dengan alasan urgent, orang tua sakit, atau dan sebagainya. Ada yang ketiga, destructive devices. Ini adalah program atau software berisi virus di mana tujuannya adalah untuk merusak atau menghancurkan data-data dalam komputer korban. Beberapa yang termasuk program ini adalah worms, Trojan horse, nukers, email, bombs, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah cara penanggulangannya. Kita sebagai pengguna juga mesti hati-hati dan tahu bagaimana tata cara kita dalam penanggulangan virus-virus atau jenis-jenis serang-serangan yang akan terjadi kepada kita jika kita menggunakan komputer jaringan. Yang pertama ada pasang antivirus. Sudah banyak bertebaran jenis antivirus yang hadir, dan kita tahu juga banyak sekali di Google, di YouTube banyak merekomendasikan tentang antivirus. Yang kedua, jangan asal dalam membuka website yang tidak jelas. Yang ketiga, update komputer secara rutin. Yang dimaksud di sini adalah kayak misal software atau perangkat-perangkat di maintenance, terus pembaruan update pada Windows. Hati-hati dalam mengunduh file di internet. Tentu juga ada yang lain seperti kayak kita aktifkan firewall pada Windows yang kita gunakan, selalu perbarui security update pada Windows Security. Jangan menyimpan suatu file-file sesuatu yang dalam pada sistem kita atau pada partisi C. Terus juga kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi pembersih seperti halnya cleanser, terus CC cleaner, tuner up. Tentu juga kita harus hapus file-file secara berkala yang tidak penting. Mungkin penjelasan saya sekian. Terima kasih untuk sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.